Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Kekurangan Air berbasis Arduino Uno. Sebelum ke langkah-langkahnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifani Cayara. Saya Rifani Masari. Saya Reksir Mas Caksana. Saya Joni Boyo. Saya Kaila Monika. Saya Siti Amira Kandaya. Saya Lena Termadani Agustin. Baik, di sini langsung saja ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada kabel USB. Kabel USB ini berfungsi untuk menghubungkan Arduino ke komputer. Digunakan untuk mengunggah program atau coding sebagai sumber daya listrik. Yang kedua ada Arduino Uno. Itu berfungsi sebagai microcontroller atau otak sistem yang mengolah data dari sensor dan mengendalikan komponen seperti LCD. Yang ketiga ada LCD atau Liquid Crystal Display yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi dari Arduino seperti angka, teks, atau hasil pembacaan sensor, misalnya tingkat kekeruhan air. Yang keempat ada kabel male to female, itu berfungsi untuk menghubungkan komponen yang memiliki pin female ke pin male, seperti menghubungkan sensor atau modul ke Arduino Uno. Yang kelima ada kabel female to female, yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen yang sama-sama memiliki pin male, misalnya sensor ke modul lain. Dan yang terakhir ada sensor turbidi yang berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air, biasanya digunakan untuk mengetahui kualitas air berdasarkan banyaknya partikel di dalam air. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah program. Yang pertama itu ada menginstal Arduino Uno. Yang kedua ada memasangkan kabel USB ke laptop. Terus yang ketiga ada buka aplikasi Arduino Uno-nya ke Arduino IDE. Pastikan tampilan halaman program. Yang keempat ada klik Tools, Board Arduino Uno supaya tahu jenis papan dan mulai memilih port COM. Yang kelima ada install library yang bisa diakses melalui Sketch dan install library yang dibutuhkan. Itu ada Sketch, Include Library, Manage Library. Yang keenam ada menulis dan mengunggah program sebelum pengujian alat. Dipastikan terdownload ya. Nah, selanjutnya di sini ada langkah pengujian alat. Yang pertama itu ada siapkan Arduino Uno, sensor, LCD, dan kabel jumper. Yang kedua ada pemasangan kabel daya. Kabel merah itu 5V Arduino, kabel hitam atau biru tua GND Arduino dihubungkan ke sensor dan LCD. Yang ketiga ada kabel kuning output sensor pin ke pin A0 Arduino, kabel data sensor lain disesuaikan dengan pin Arduino. Yang keempat itu ada pemasangan kabel LCD 12C, kabel biru, hijau, SDA, A4 dan SCL A5 Arduino. Yang kelima, saat kabel USB dihubungkan ke laptop, Arduino menyala atau lampu indikator on. Arduino menjalankan program yang telah diupload secara otomatis. Dan yang terakhir ada sensor aktif. Sensor mulai membaca kondisi sampel atau kekeruhan air, nilai hasil pengukuran ditampilkan pada LCD. Baik, selanjutnya ini ada video proses pengujian. Beda di sini tuh ya, itu clear. Setelah dimasukkan ke yang agak keruh, ia akan mengeluarkan tulisan dirty. Dan di sini yang keruh sekali.
Agak kurang jelas ya. Hasil analisis akan dibacakan oleh Lailatul. Selanjutnya yaitu adalah hasil analisis. Perancangan alat ukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno diawali dengan proses perakitan perangkat keras yang menghubungkan sensor turbidity, Arduino Uno, dan LCD menggunakan kabel jumper. Sensor turbidity dihubungkan ke pin analog Arduino Uno sebagai input pembacaan data kekeruhan, sedangkan LCD digunakan sebagai media output untuk menampilkan hasil pengukuran. Pemrograman alat dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan bantuan library Liquid Crystal untuk mengatur tampilan LCD. Program dirancang untuk membaca sinyal analog dari sensor, mengonversi menjadi data digital, lalu menampilkan nilai kekeruhan air secara otomatis dan real time. Pengujian alat dilakukan menggunakan dua jenis sampel air, yaitu air keran dan air keran yang diberi tanah sebagai pembanding tingkat kekeruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa air keran memiliki nilai kekeruhan lebih rendah dibandingkan air keran yang diberi tanah. Perbedaan hasil pembacaan tersebut membuktikan bahwa alat mampu mendeteksi perubahan tingkat kekeruhan air dengan baik dan bekerja sesuai dengan perancangan, meskipun masih diperlukan kalibrasi sensor secara berkala untuk menjaga keakuratan hasil pengukuran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa alat ukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno berhasil dirancang dan berfungsi dengan baik. Alat ini mampu membaca tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity dan menampilkan hasil pengukuran secara otomatis serta real time melalui LCD. Pengujian pada beberapa sampel air menunjukkan bahwa alat dapat membedakan tingkat kekeruhan dengan cukup akurat. Dengan penggunaan komponen yang sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, alat ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan alat pemantauan kualitas air di lingkungan sekitar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.